Tahukah kamu bahwa makan wortel bersama beberapa jenis makanan tertentu dapat membuat penyerapan nutrisinya jadi kurang maksimal? Menarik kan? Setiap makanan itu sebenarnya punya pasangan yang cocok dan kurang cocok untuk kesehatan, seperti teman yang pas diajak ngobrol dan yang kurang nyambung. Bahkan wortel yang dikenal sehat pun tetap perlu dikonsumsi dengan cara yang tepat supaya tubuh benar-benar mendapatkan manfaatnya. Kalau dipadukan dengan makanan yang kurang sesuai, efek baiknya bisa berkurang dan malah bikin tubuh bekerja lebih keras. Karena itu, aku sudah menyiapkan penjelasan ini khusus untukmu. Untuk membantu menjaga kesehatan otak dan tubuh, aku akan memperkenalkan 3 makanan yang paling cocok dipadukan dengan wortel dan 3 makanan yang sebaiknya tidak dikombinasikan, supaya kamu bisa menikmati wortel dengan lebih aman dan lebih bermanfaat. Halo semuanya, ini Dr. Kocho yang selalu menemani kamu dengan ramah. Dan kalau kamu belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga, lalu beri kami like agar channel ini makin semangat berbagi. Dan kalau bisa, kenalkan juga Dr. Kocho kepada orang-orang terdekatmu, karena aku berjanji akan terus menghadirkan informasi kesehatan yang mudah dipahami dan bermanfaat. Saat kita makan, kita tidak hanya mengonsumsi satu bahan saja, karena dalam satu hidangan biasanya ada berbagai bahan yang saling melengkapi rasa dan efeknya. Tapi, meskipun rasanya cocok, belum tentu nutrisinya juga saling mendukung. Sehingga kalau makanannya kurang serasi, tubuh bisa bekerja lebih berat dan manfaatnya jadi berkurang. Setiap bahan alami punya kandungan gizi yang berbeda, dan memahami cara kerjanya serta menggabungkannya dengan tepat adalah kebiasaan yang sangat baik untuk kesehatan. Bintang kita hari ini adalah wortel, dan kamu pasti sudah tahu kalau wortel itu sangat baik untuk tubuh, warnanya cerah, cantik dan kaya manfaat. Vitamin A dan karotennya dapat diserap tubuh dan sangat bagus untuk kesehatan mata, lalu serat nabatinya membantu menjaga pencernaan, serta komponen yang mendukung pertumbuhan bakteri baik di usus membuatnya semakin bermanfaat. Wortel juga kaya folat, yang membantu menjaga fungsi tubuh tetap optimal, serta mengandung zat yang mendukung efek antiinflamasi dan anti-alergi, sehingga layak disebut sebagai makanan super. Selain itu, wortel punya daya simpan yang lama, sehingga mudah disimpan sebagai persediaan sehat di rumah, dan kalau dikeringkan sedikit lalu disimpan dalam wadah kedap udara di kulkas, kualitas nutrisinya bisa bertahan lama dan kamu bisa menikmatinya kapan saja. Tapi tahukah kamu, meskipun wortel itu menyehatkan, ada beberapa jenis makanan yang bila dikombinasikan kurang tepat, dapat mengurangi manfaatnya bagi tubuh. Jadi sekarang kita akan membahas 3 makanan yang paling tidak cocok dipadukan dengan wortel. 3 makanan yang paling cocok dikombinasikan untuk mendukung kesehatan tubuh, dan beberapa cara pengolahan yang bisa kamu coba di rumah. Pertama, kombinasi yang kurang cocok dengan wortel ternyata adalah mentimun, padahal keduanya sering dimakan bersama dalam berbagai hidangan segar dan banyak juga resep yang memasukkan keduanya. Bahkan ada orang yang menyantapnya mentah sebagai camilan saat berolahraga untuk hidrasi. Namun, secara mengejutkan, wortel dan mentimun bisa menjadi pasangan yang kurang serasi karena wortel mengandung enzim bernama ascorbate oksidase yang dapat menurunkan efektivitas penyerapan vitamin C ketika dikonsumsi bersama sayuran yang kaya vitamin C seperti mentimun. Jadi, apakah ini berarti wortel tidak boleh dikombinasikan dengan bahan lain seperti minyak? Tenang, tentu ada cara mengatasinya karena ketika wortel ditumis sebentar dengan sedikit minyak, aktivitas enzim tersebut dapat berkurang sehingga vitamin C dari makanan lain bisa tetap lebih terjaga. Dan karena itu, untuk kesehatan, wortel lebih baik ditumis sebentar daripada dimakan mentah terus-menerus. Ada juga yang menambahkan sedikit cuka untuk membantu menurunkan aktivitas enzim, tetapi penggunaan cuka tetap harus sedikit saja, karena terlalu banyak dapat mengurangi manfaat beta-karoten yang baik untuk kesehatan mata dari wortel. Lalu, makanan pertama yang aku rekomendasikan sebagai pasangan terbaik untuk wortel adalah apel karena wortel kaya karoten dan vitamin A. Sementara apel mengandung vitamin C dan kalium yang tinggi, sehingga ketika dikonsumsi bersama, keduanya bisa saling melengkapi dan memberikan efek sinergis yang baik untuk tubuh. Beberapa olahan yang disarankan antara lain salad wortel apel atau jus wortel apel yang segar. Selain itu, lemon juga sangat cocok dipadukan dengan wortel. Jadi saat membuat jus wortel, tambahkan sedikit perasan lemon, karena asam sitrat dalam lemon dapat membantu menjaga stabilitas vitamin C dan mendukung penyerapan nutrisi agar manfaatnya lebih optimal.
Belakangan ini, jus kesehatan ABC yang terdiri dari apel, beet, dan wortel, serta jus rebusan kubis dan wortel, menjadi sangat populer. Tetapi kamu tetap perlu berhati-hati dengan jus kemasan, karena setelah ditelusuri, banyak produk ternyata mengandung cairan dan gula tambahan yang jauh lebih tinggi dari perkiraan. Kita tahu bahwa konsumsi gula berlebihan tidak baik untuk tubuh, dan sirup fruktosa yang berbentuk cair dapat memberi beban lebih besar, karena sangat manis, murah, dan sering digunakan dalam berbagai produk makanan. Dan dibandingkan dengan gula biasa atau fruktosa alami dari buah, bentuk cairnya lebih mudah bereaksi dengan protein darah, sehingga dapat memicu peradangan jangka panjang dan meningkatkan risiko gangguan metabolik serta penyakit kardiovaskular. Selain itu, fruktosa cair juga lebih mudah menumpuk di hati sehingga dapat meningkatkan risiko perlemakan hati dan masalah pembuluh darah, jadi penting sekali untuk memperhatikan kandungannya. Bahkan, ada juga temuan bahwa beberapa minuman berlabel zero sugar masih bisa menggunakan pemanis buatan tertentu, sehingga sebaiknya selalu baca label nutrisi dengan teliti sebelum membeli, dan hindari produk yang mencantumkan sirup fruktosa, sirup jagung, atau pemanis buatan dalam daftar bahannya. Makanan kedua yang kurang baik bagi kesehatan ketika dipadukan dengan wortel justru adalah wortel tumis. Dan mungkin terdengar membingungkan karena sebelumnya aku sempat menyebutkan bahwa menumis wortel dengan sedikit minyak bisa membantu, tetapi faktor terpenting sebenarnya ada pada jenis minyak yang digunakan. Kalau kamu biasa memakai minyak kedelai atau minyak jagung untuk menambah rasa, perlu hati-hati karena kedua minyak ini mengandung omega 6 yang cukup tinggi dan bila dikonsumsi berlebihan dalam jangka panjang dapat memberikan beban pada tubuh dan dikaitkan dengan meningkatnya risiko peradangan serta gangguan metabolik. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa asupan omega 6 yang terlalu tinggi tanpa diimbangi nutrisi lain dapat berhubungan dengan meningkatnya risiko masalah kardiovaskular maupun fungsi otak. Lalu, minyak seperti apa yang lebih disarankan? Jawabannya adalah minyak yang kaya omega 3 karena omega 3 membantu menyeimbangkan pola makan dan bersifat esensial bagi tubuh. Jadi, usahakan untuk memasukkan minyak kaya omega 3 seperti minyak zaitun, minyak ikan, minyak biji rami, atau minyak berbasis alga ke dalam pola makanmu sebagai pilihan yang lebih seimbang. Kombinasi terbaik kedua untuk wortel adalah telur, karena vitamin A dalam wortel merupakan nutrisi penting bagi kesehatan mata dan penglihatan, terutama untuk membantu pembentukan rodopsin yang berperan saat melihat dalam kondisi cahaya redup, serta mendukung kesehatan kulit dan lapisan mukosa. Wortel juga mengandung lutein dan likopen dalam jumlah yang cukup tinggi yang baik untuk menjaga fungsi mata, dan ketika dikonsumsi bersama telur, kelompok vitamin B yang terdapat dalam telur dapat bekerja saling melengkapi dengan nutrisi dari wortel, sehingga memberikan manfaat yang lebih optimal bagi tubuh serta membantu menjaga energi tetap stabil. Karena itu, wortel dan telur merupakan pasangan yang sangat disarankan, dan khususnya ketika telur direbus atau dibuat poach, proses pencernaannya menjadi lebih mudah dan nutrisinya tetap terjaga. Jadi, jangan lupa untuk memasukkan kombinasi ini ke dalam menu harianmu agar mendapatkan manfaat yang saling mendukung untuk kesehatan. Makanan ketiga yang kurang disarankan untuk mencegah gangguan kesehatan, termasuk kesehatan otak, adalah sayuran yang digoreng, termasuk wortel goreng. Dan walaupun terdengar seolah sayuran yang sehat tetap aman saat digoreng, kenyataannya tidak demikian. Karena proses menggoreng pada suhu tinggi dapat memicu terbentuknya senyawa hasil reaksi panas yang memberi beban pada tubuh dan dapat berhubungan dengan meningkatnya risiko peradangan. Dalam kondisi seperti itu, karbohidrat pada wortel yang terkena panas tinggi bisa berubah membentuk senyawa yang membuat tubuh bekerja lebih keras. Dan bila makanan yang digoreng sering dikonsumsi, hal ini dapat menyebabkan peradangan jangka panjang dan meningkatkan risiko berbagai masalah metabolik maupun kesehatan kardiovaskular. Karena itu, untuk menjaga kesehatan tubuh dan otak secara keseluruhan, sebaiknya batasi konsumsi makanan yang digoreng dan pilih metode memasak yang lebih ringan seperti menumis sebentar, mengukus, atau merebus. Makanan ketiga sekaligus terakhir yang menjadi pasangan terbaik untuk wortel adalah minyak. Dan mungkin kamu sempat terkejut karena sebelumnya aku menyarankan untuk membatasi makanan yang digoreng. Tetapi di sini yang dimaksud adalah minyak untuk salad atau menumis ringan, bukan menggoreng dalam minyak yang banyak. Wortel mengandung sekitar 7,62 mikrogram beta-karoten per 100 gram, jumlah yang sangat tinggi dibandingkan banyak sayuran lain, dan beta-karoten ini bermanfaat untuk mendukung kesehatan mata serta membantu fungsi sistem pernapasan. Jika kamu merasa pernapasan mudah lelah atau ingin menjaga kapasitas paru tetap baik, wortel bisa menjadi tambahan yang bermanfaat dalam pola makanmu.
Namun wortel mentah cenderung lebih sulit dicerna, dan penyerapan nutrisinya bisa lebih rendah ketika dimakan mentah. Karena beta-karoten bersifat larut lemak, menumis wortel sebentar dengan sedikit minyak dapat membantu meningkatkan penyerapan nutrisinya secara signifikan, sehingga tubuh bisa mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Selain itu, beta-karoten banyak terdapat pada kulit wortel, jadi pastikan untuk mencucinya sampai bersih dan, jika memungkinkan, konsumsi bersama kulitnya agar manfaatnya lebih maksimal. Sejauh ini, kita sudah membahas 3 makanan yang kurang cocok dipadukan dengan wortel, dan 3 yang justru menjadi pasangan terbaik. Jadi mari kita rangkum sebentar. Saat makan wortel mentah, sebaiknya jangan dipadukan dengan mentimun, dan sebagai gantinya apel bisa menjadi kombinasi yang lebih menguntungkan. Untuk menumis ringan, pilihlah minyak yang kaya omega 3 dibandingkan minyak dengan kandungan omega 6 yang tinggi. Dan usahakan untuk mengonsumsi wortel bersama kulitnya karena bagian tersebut juga menyimpan banyak nutrisi. Ingat juga bahwa apapun bahan makanannya, jika diolah dengan cara digoreng, manfaat kesehatannya bisa berkurang cukup banyak, jadi lebih baik batasi makanan gorengan agar tubuh tetap terjaga. Semoga panduan ini membantu kamu memadukan wortel dengan makanan dan cara memasak yang tepat agar kesehatanmu semakin baik. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Dan jika kamu merasa konten hari ini bermanfaat, silakan subscribe dan beri like, lalu bagikan juga informasi ini kepada orang-orang terdekatmu. Aku selalu berharap kesehatan dan kebahagiaan menyertaimu setiap hari. Aku Dr. Koco, terima kasih banyak.